Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf, lupa saya ucapkan terima kasih pada Ibu Bapak guru yang telah berkenan hadir pada siang hari ini, yang tiada lain sesuai dengan surat undangan yang kami share di grup WhatsApp, bahwa siang ini kita insya Allah akan belajar bersama, ya, merefleksikan terkait dengan program, ya. Alhamdulillah di rekan kita di SD Cipaku 2 ada yang sedang menempuh program pendidikan guru penggerak, dan perlu kita syukuri karena dengan adanya salah satu dari kita yang mengikuti program itu, tentu banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dari kegiatan itu, dari PGP itu. Nah, hari ini rekan kita Bapak Lukman Purnama SPD akan berbagi praktik, ya, berbagi praktik baik tentang budaya positif, ya. Beliau nanti akan memaparkan tentang bagaimana dan harus bagaimana kita mengembangkan budaya positif di sekolah itu, sehingga apa yang kita lakukan di sekolah itu benar-benar berpihak pada murid, atau dengan kata lain menghamba kepada murid. Nah, Ibu dan Bapak, adapun nanti susunan acara yang pertama nanti kita awali dulu dengan doa, ya, supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Dan harapan saya Ibu dan Bapak tidak hanya sebagai pendengar setia, tapi nanti saya harap adanya feedback dan mencoba mereduksi terkait pemahaman Ibu dan Bapak saat ini dengan nanti pengetahuan baru, ya, yang akan disampaikan oleh Pak Lukman. Tentu ini berbeda dengan modul yang ada di PMM tentang budaya positif. Ini ada sedikit perbedaan dengan apa yang ada di modul 1.4, ya, modul 1.4 di program guru penggerak. Ibu dan Bapak, di program guru penggerak itu terdiri dari 3 paket modul. Nanti dari modul 1 terdiri dari 4, 12, 13, 14. Modul 2 ada 3, 21, 22, 23, dan modul 3 ada 3. Jadi totalnya Pak Lukman itu nanti harus menyelesaikan 10 modul yang ada di program guru penggerak. Nah, mungkin untuk yang budaya positif ini, kalau bagi saya di sini tidak ada hal yang baru. Mungkin 2 tahun 2022 mungkin Bu Leni juga pernah mendesiminasikan terkait budaya positif. Nah, kaitannya alhamdulillah sekarang dipertajam lagi, diperkuat lagi oleh Pak Lukman mengenai tentang budaya positif. Nah, nanti setelah selesai pemaparan Pak Lukman, saya harap Ibu dan Bapak berkontribusi aktif, merefleksikan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Lukman sudah sesuai nggak, sudah dilakukan nggak Ibu dan Bapak di kelas masing-masing. Nah, setelah selesai penyampaian dari Pak Lukman, nanti akan dilanjutkan dengan rapat bulanan sekolah, ya. Nanti kita lanjutkan karena minggu ini minggu terakhir di bulan Agustus. Nanti akan ada sedikit refleksi dari kita semua terkait pembelajaran atau kegiatan sekolah yang sudah berjalan dalam kurun waktu 1 bulan ke belakang, menindaklanjuti hasil rapat akhir bulan Juli pada tahun 2024 kemarin. Baik, langsung saja supaya efektivitas waktu, saya mohon kepada Pak Muhtar untuk bisa memimpin doa agar kegiatan diseminasi
modul 1.4 tentang budaya positif di SD Negeri Cepaku 2 bisa berjalan dengan lancar. Kepada Pak Muhtar, kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran acara kita hari ini, supaya kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan, dimudahkan dalam segala urusan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulullah ajmain. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hijjal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerilah ya kepada kami pemahaman para nabi, hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat yang dekat denganmu. Sebab kasih sayangmu, wahai Zat yang maha pengasih. Ya Allah, limpahi aku dengan ilmu, hiasi diriku dengan kesantunan, muliakan aku dengan takwa, dan perindah diriku dengan kesehatan. Sebab kasih sayangmu, wahai Zat yang maha pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Muhtar yang telah memimpin doa untuk kelancaran kegiatan pada siang hari ini. Baik, Ibu dan Bapak, langsung saja untuk pemaparan materi dan menyampaikan hal-hal tentang budaya positif, ya. Nanti di dalamnya ada tentang kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Pak Lukman, yaitu kan kebutuhan dasar manusia, kontrol, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Kepada Pak Lukman, kami persilakan untuk menyampaikan hal-hal tentang budaya positif dan direfleksikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kepada Pak Lukman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Cepaku 2, Bapak Agus Abdurrahim, SPD, dan saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf Bapak Ustazah. Bersyukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Udah pernah kenalan ya? Udah pernah kenal. Ya, saya Lukman Purnama. Alhamdulillah pada 2 bulan terakhir ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Guru penggerak ini merupakan suatu mukjizat buat saya, suatu ilmu yang sangat luar biasa buat saya, sehingga mungkin ada beberapa perubahan terhadap diri saya sendiri. Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang modul budaya positif 1.4 budaya positif. Di sini saya bukan untuk menggurui, apalagi saya bukan pakarnya, bukan pakar ahli ya tentang budaya positif ini, namun seiring berjalannya waktu kemarin itu saya telah mengikuti pendidikan guru penggerak tentang modul 1.4. Baik Bapak Ibu. Nah, di guru penggerak ini saya angkatan 11
di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Mungkin sekitar kurang lebih 80 orang di Kota Bogor itu ada mengikuti pendidikan ibu tunggal. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Bisa berdiri Bapak Ibu? Karena kan Bapak Ibu udah mengajar ya, lelah sekali pasti makan udah. Baik Bapak Ibu, kita senyum dulu selama 30 detik ya. Boleh memandang temannya kiri kanannya. Oke, selama 30 detik. Oke, 1, 2, 3, 4. Senyum lagi. Lihat Pak Agus, boleh senyum lagi Pak Agus. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon bisa duduk kembali. Mungkin itu bisa dipraktekkan ke siswa-siswa kita apabila mengalami kejenuhan di kelas ya, bisa berdiri dulu terus suruh senyum deh antara tangan biar Oke. Bapak Ibu, di sini ada kesepakatan forum diseminasi yang saya paparkan nanti. Mungkin apabila setuju, mari kita laksanakan. Apabila kurang setuju, ya bisa dihapus lah atau bisa ditambahkan. Yang pertama adalah menghargai siapapun ketika ada seseorang yang berbicara di depan. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, mungkin lebih aktif ketika nanti kita ke forum diskusinya ya Bapak Ibu. Terus boleh makan dan minum dengan tenang. Silakan Bapak Ibu boleh makan dan minum dengan tenang ya. Terus yang terakhir izin saat keluar kelas. Boleh ya, boleh mau ke belakang dulu boleh. Atau ada tambahan atau dicukupkan untuk izin main handphone boleh. Langsung ditulis aja ya nanti ya. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik sebelum saya bahas tentang budaya positif, Bapak Ibu. Tentunya budaya positif ini bukan hal yang baru buat kita ya, karena mungkin sekitaran, apalagi ketika kita sudah mengimplementasikan tentang kurikulum merdeka, kita udah mengenal budaya positif, apalagi Bapak Ibu sudah di kelasnya sudah membuat, ada yang sudah membuat kesepakatan kelas, terus juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan pemantik, setuju atau tidak dengan menciptakan lingkungan yang belajar yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang pertama. Yang kedua, setuju atau tidak pemberian hukuman dengan hal positif. Bukan dari nol sih ya, dari slide kelima. Ya, yang tadi Bapak Ibu udah udah menempelkan sticky note yang Bapak Ibu tulis ya mengenai pertanyaan pemantik yang pertama, setuju atau tidak dengan menciptakan lingkungan yang belajar yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin ini semua hampir setuju ya. Jadi dengan menciptakan lingkungan yang belajar yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Lalu yang kedua, setuju atau tidak pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah ada yang mau berkomentar? Di sini soalnya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ada yang mau berkomentar, enggak? Ada? Oke, boleh jawab nomor 3 dulu nggak? Boleh langsung ke nomor 3, boleh setuju atau tidak? Diusahakan jadi merata ke seluruh anak tuh dapat pujian karena memang anak-anak itu kan unik ya. Jadi memiliki kelebihan masing-masing gitu kan. Jadi jangan hanya anak yang secara kognitifnya bagus itu yang dikasih reward. Akan tetapi misalnya nih si anak ada salah satu anak yang dia selalu datang pagi, kasih reward juga, kasih rewardnya dengan pujian, terima kasih, yang rajin piket, pokoknya semua merata. Nah, akan tetapi kalau untuk reward berbentuk suatu benda, misalnya kalau bisa menjawab pertanyaan ibu atau bapak, misalnya dapat hadiah coklat. Nah, nanti motivasinya itu ya karena hadiahnya itu.
Dan dengan reward seperti itu tidak baiknya karena akan menimbulkan kekecewaan jika kita sebagai guru lupa akan hadiah itu. Kan kalau misalnya kita menyediakan coklat tiap hari juga jebol ya. Gitu kan ya. Ya itu mungkin itu saja Pak Lukman. Siap. Mungkin dari yang lain ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Akbar dari wali kelas 5. Berhubung tadi saya mengisi tidak setuju Pak Lukman. Tidak setujunya itu di kata hukumannya saja sih sebenarnya. Kalau yang dua hal itunya membaca dan membersihkan kan hal positif ya. Namun ada kata hukuman itu memang bagi saya yang namanya hukuman tetap saja hukuman karena ada judulnya hukuman. Itu saja Pak Lukman. Karena kita harus Ya. hati-hati Iya. sekarang mah ya. Dalam berbicara, dalam menyuruh apapun ke anak-anak memang sekarang itu harus lebih berhati-hati. Karena bisa dikatakan hukuman nantinya takutnya seperti itu ya Pak Baik. Lukman ya. Dan di sini juga mendapatkan banyak pelajaran sih seperti itu Pak Lukman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kan tadi bingung nomor 2 tuh Pak Lukman. Ya, Karena kan di situ memberi hukuman, memberikan tapi hukuman ya. positif Positif. gitu. Kehukuman kok positif gitu. Oh, berarti hukumannya baik gitu ya. Nah, berarti kalau gitu yang positifnya memang baik buat anak, berarti kan harusnya baik. Saya berpikir seperti itu. Tapi ini diberikan hukuman. Jadi saya waktu tadi tuh bingung menjawabnya setuju apa tidak. Tergantung konteksnya berarti ya. Ya, tergantung konteksnya. Jadi saya menjawabnya bisa setuju, bisa tidak gitu Pak Siap. Lukman gitu. Karena disesuaikan dengan kondisi hukumannya itu dan kondisi ketika anak disuruh apanya dulu gitu. Nanti kita bisa jawab dari modul yang akan saya sampaikan ya. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nomor 2, motivasi perilaku manusia. Nomor 3, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Nomor 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama, yaitu akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari disiplin sendiri, definisi disiplin itu kira-kira apa ya? Ada yang mau berkomentar nggak? Saya adalah bisa mengelola perilaku. Bisa mengelola Jadi perilaku. intinya belajar mengelola Siap. perilaku dari dalam diri sendiri itu. Oke, ada Mematuhi aturan yang ada. mematuhi aturan yang Yang ada. ada. Oke, Disiplin itu untuk melatih kerapihan, misalkan melatih kerapihan, kedisiplinan itu dalam hal perilaku. perilaku Ya, ya. Oke. Itu aja mungkin ya, tambahkan aja. Oke, Bapak Ibu, di sini tentang definisi disiplin. Apakah itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu. Disiplina, yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, intinya harus patuh aja. Jadi, seperti digaungkan oleh profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama, murid kita harus beriman, bertakwa kepada Allah. Yang bisa nyanyi? Nyanyi. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya Allah, saya bahagia sekali ini. Guru Cimago 2. Bahagia dan sedih ya Allah. Menumbuhkan kesadaran diri dalam dirinya gitu ya. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin itu muncul dari diri sendiri. Ya bukan dari orang lain atau disuruh atau diperintah. Jadi disiplin itu muncul dari diri sendiri. Lebih dari sekedar aturan, disiplin positif mengarah pada pengembangan disiplin diri yang memungkinkan murid untuk mengendalikan tindakan mereka secara sadar. Jadi sadar ya, dengan disiplin diri ini murid belajar memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi
menurut tadi Bu Leni itu karena diri sendiri gitu ya, berarti itu mah internal. Kalau misalkan karena Pak Faisal tadi karena harus mematuhi A, B, C, D dan lain sebagainya, sama Pak Agus ya Pak Agus, tadi itu berarti karena motivasi ekstra penghargaan atau restitusi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen atau bahasa apa ini? Bahasa Inggris ya? Diane Gosen itu apa? Diane Gosen bahasanya. Kalau ini Diane Gosen. Yang pertama, Gosen itu berarti bukan kiriman ya Bapak Ibu. Ini Diane Gosen ya. Oke, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi Pak Faisal bicarakan ya. Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nomor 3 terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi muncul dari diri sendiri disiplin positif teh sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang sering saya lakukan ketika sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak. Masya Allah ya, pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa ya karena merubah paradigma saya sebagai seorang guru yang tadinya wow, Bapak Ibu juga tahu saya sebagai guru olahraga yang mana butuh sekali sosok yang yang garang gitu ya, tapi ternyata itu teh sebenarnya adalah kesalahan besar. Dan juga ketika saya olahraga memberikan suatu hadiah dan lain sebagainya. Nah, itu tuh sebenarnya adalah hukuman ya, bukan penghargaan reward yang mereka mau gitu sebenarnya. Karena menurut Alfie Kohn sendiri, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan dari orang-orang yang meminta pembujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1. Penghargaan menghukum. Setuju ya? Jadi penghargaan itu menghukum. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Contoh saya aja kemarin sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini pernah memberikan sesuatu makanan dan lain sebagainya untuk memotivasi belajar mereka, ternyata itu akan membuat siswa kita itu menjadi yang satu mah ceria dan dapat hadiah, yang satu lagi akan membenci saya karena tidak dapat, begitu ya Bapak Ibu. Dan kecemburuan sosial gitu ya. Yang terakhir adalah penghargaan mematikan kreativitas. Jadi yang udah nggak dapat itu, dia udah nggak mau lagi. Tidak termotivasi lagi. Ternyata begitu Bapak Faisal. Walaupun, enggak. Kalau dibagi semua ada lagi jawabannya. Gitu. Oke, boleh. Kalimat. Menurut Bapak Ibu, ya, di sini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman, jelas ya? Setuju? Setuju. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Siapa yang pernah seperti ini? Nggak pernah. Karena terlambat 10 menit dari pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. 10 menit. Terlambat 10 menit. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya, saya udah belajar dari Bapak ya. Jadi, kenapa ini konsekuensi? Karena orang lain mungkin dalam waktu 10 menit itu sudah melakukan pemanasan. Sehingga dia ya baru datang ya. Untuk konsekuensinya berarti harus mengelilingi lapangan basket. Minimal dari lari atau jalan ya sebagai bentuk konsekuensinya. Siapa yang pernah seperti ini? Saya sering dulu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak.
Nomor 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Biasanya anak kelas 1 dan kelas 2 ya Bu Nyai ya. Nomor selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa? Konsekuensi. Nomor selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Sebenarnya sepatu hitam itu masih layak atau tidak nggak sih untuk dijadikan sebagai kesepakatan di sekolah, Bapak? Punten, untuk sepatu hitam itu kira-kira untuk kesepakatan di sekolah itu masih bisa dilaksanakan atau tidak? Atau variabelkah atau tidak? Itu, Bapak mohon tanggapannya, Pak. Ya, untuk masalah seragam sepatu, yang terpenting hitam saja untuk biar tidak apa istilahnya tidak terlalu ramai lah. Kalau misalkan diperbolehkan dengan tidak ada apa warna yang senada, itu nanti akan apa istilahnya akan beragam. Ada yang warna oranye, ada yang menyala, pokoknya nggak akan karuan gitu kan. Tapi kalau disenadakan yang penting warna hitam, bolehlah polet putih bawahnya boleh misalkan. Itu akan jauh lebih baik daripada memberikan kebebasan sepenuhnya dengan berbagai warna. Itu akan kelihatannya tidak begitu apa istilahnya kurang begitu enak dilihat dan kurang ada keseragamannya gitu aja. Siap. Oke, jadi Tanya juga mumpung ada Bapak prasekolah, ya, siap. jika di hari lain gitu, bukan Senin, tapi si anak itu ada di hari Rabu atau Kamis olahraga, apakah diperbolehkan Pak menggunakan sepatu warna lain apa tetap warna hitam? Mungkin kita bisa bikin kesepakatan sekolah, Pak. Iya. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sepatu hitam ini khusus untuk hari apakah atau boleh pakai sepatu bebaskah ketika ada suatu kegiatan atau apa? Bagaimana? Bisa dijawab dulu, Bapak Ibu? Sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu yang pendek. Nah, dari hukuman sendiri, Bapak Ibu, dan konsekuensi itu ada yang mengalami nggak? Tadi Pak Muhtar kan bicara ya untuk konsekuensi hukuman ya sampai teringat terngiang-ngiang. Nah, itu kenapa Pak Muhtar? Emang nggak? Mic-nya mana teh? Hukuman yang dulu pernah saya rasakan ketika saya masih sekolah ya, masih SD gitu. Waktu itu saya disuruh ngumpulin apa namanya tunjuk gitu ya. Kalau dulu itu sistemnya tunjuk apa kayak tongkat gitu tuh yang buat ngaji gitu, dibuat dari apa? Dari ranting pohon kopi. Kebetulan waktu itu waktu pas pengumpulan saya nggak ngumpulin gitu. Terus kata si bapak gurunya yang nggak ngumpulin ke depan katanya. Waktu itu dijajarin ada berapa orang Pak yang Muhtar tidak ngumpulin. kebetulan saya pun termasuk karena nggak sempat gitu Iya, ya, kan nggak sempat. Nah udah gitu tangan saya teh disuruh ke depan. Nah udah gitu langsung Pak Guru teh mukul gitu kan, tangan saya sampai merah gitu. Coba tangannya giniin, buka gitu. Udah gitu langsung sama beliau teh dipukul sekeras-kerasnya gitu ya. Bengkak. Sampai merah. Telapak tangan saya teh sampai merah. Nah itu kerasa dan masih ingat sampai sekarang gitu. Ya, Ternyata betul ya. hukuman seperti itu teh membekas gitu. Sampai usia udah dewasa pun masih teringat gitu. Oke. Ya mungkin Jadi gitu aja. betul ya, hukuman itu dapat membuat anak sakit fisik maupun hatinya Ya, untuk jangka waktu yang lama. Terbukti oleh Pak Muhtar tadi Iya benar. dipukul oleh ranting sampai teringat-ingat sampai umur berapa tahun sekarang Pak Muhtar? Ya sekarang usia 36 lah 36. kurang lebih ya. Mungkin Oke. seperti itu. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Iya. Gitu. Oke. Oke, Siap. bagaimana kita cara melaksanakan restitusi ini? Bukan hukuman, bukan konsekuensi. Ya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6,
restitusi diri adalah cara yang paling baik sampai dengan saat ini, karena ini pernah saya lakukan gitu selama kegiatan pendidikan guru penggerak. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nomor 8, restitusi fokus pada solusi. Nomor 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kenapa saya pernah lakukan? Makanya saya ingin berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu. Apa sih praktek baiknya? Nanti saya sampaikan ya. Keyakinan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi teeraan. Ya, setelah dihukum nggak malu gitu ya. Dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi ini memunculkan untuk solusi ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Mutar, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu untuk merupakan pilihan. Nah, kita bisa lihat dari hukuman mengenai korban. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Sedangkan kalau ini, murid anak akan tersakiti. Kalau hukuman, ya. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak akan nyaman. Kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Gosen, ya. Kalau misalkan memakai restitusi, itu akan mendapatkan solusi. Nah, ada kalimat negatif, netral, dan positif. Pernah nggak kita melakukan seperti ini? Awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Ya. Awas kamu macam-macam gitu ya. Brimob. Ya pernah nggak Bapak Ibu? Pernah ya. Terus juga kalau netral nih, lakukan apa? Jadi lakukan apa yang saya katakan. Terus kalau kalimat positifnya bisa ditanyakan, apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Kalau menggunakan bahasa restitusi. Pakati ya, salah satunya adalah sepatu hitam. Boleh dipakai setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu. Terkecuali pendidikan olahraga. Boleh menggunakan sepatu bebas. Tapi bekal mereka. Bekal. Dibekal. Bukan dimakan ya Pak Faisal. Bekalnya bukan bekal. Hah? Ya, sepatu khusus olahraga gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu, sebelum saya pemaparan tentang praktek baik saya dengan kelas 4 ya, akan saya jelaskan dulu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi, yang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini adalah guru dan murid. Bukan murid aja, bukan guru aja. Sementara ini kan kalau peraturan itu hanya guru aja, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya gitu ya. Tanpa murid diikut sertakan. Betul nggak? Selama ini kita membuat suatu peraturan mungkin, entah itu di dalam kelas, entah itu di luar kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Mengapa sih harus keyakinan kelas saja? Kenapa tidak peraturan saja? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nih. Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID ya ini. Nah, kira-kira ada yang bisa mau berkomentar tentang masalah ini? Nomor berapa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Iya kan?
Iya. Oh, itu ya kalau misalkan peraturan, itu yang namanya peraturan itu dibuat atas satu pihak, bukan atas kesepakatan bersama. Jadi ada pelakunya tidak dilibatkan orang yang di dalamnya. Kalau keyakinan kelas itu adalah semua sebagai nanti orang yang akan sebagai subjeknya itu dilibatkan dalam membuat kesepakatan agar nanti rasa memiliki dari sebuah keyakinan itu terasa berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh seseorang, mau atau tidak mau harus tunduk tanpa diawali dengan kesadaran dari dalam diri sendiri. Itu saja. Siap. Terima kasih Bapak. Untuk diri sendiri gitu ya. Diperintahkan aja kepada siswa-siswa tanpa melibatkan siswa. Kalau keyakinan kelas, kita bisa melibatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas ini. Ya. Nih Bapak Ibu, di sini saya hanya contoh aja ya, bukan sekali lagi. Saya bukan untuk menggurui, apalagi sampai menjadi pakar tentang disiplin positif ya, bukan ya. Tapi di sini saya akan berbagi praktik baik yang udah saya lakukan di kelas 4. Hari tadi ya ketika saya sengaja untuk datang ke lapangan itu rada terlambat. Karena sebelumnya 2 minggu kemarin itu saya sudah membuat kesepakatan kelas selama di lapangan. Apa aja kesepakatannya? Ya, di sini ada beberapa kata-kata mereka yang mereka inginkan selama kegiatan pendidikan olahraga di lapangan. Apa aja contohnya? Contoh kayak harus menaati aturan guru, berganti baju walau tidak olahraga, terus juga tidak boleh terlambat, ya, harus langsung salin. Nah, di sini kan karena kelas 4 itu kegiatan olahraganya setelah upacara, jadi mereka di sini harus langsung salin, ya. Terus apalagi wajib patuh sama guru. Nah, di sini ini bahasa-bahasa mereka. Nah, bahasa mereka itu bisa kita olah kembali, bisa kita rumuskan kembali menjadi hal-hal yang positif, yang tadinya bahasa-bahasa yang negatif menjadi positif. Contoh kayak harus langsung ke lapangan katanya. Jam 7 kita upacara, ya, jam 8 ganti baju, ya, harus standby di lapangan. Nah, ini bisa kita rubah dengan hadir tepat waktu. Terbukti tadi ketika saya sengaja dengan datang terlambat, padahal saya tidak terlambat gitu ya. Sengaja. Ini anak-anak udah upacara langsung salin atau tidak, ternyata mereka dengan kesadaran diri mereka sendiri, ya mereka langsung salin, merapikan pakaian yang sudah mereka pakai dengan langsung dipakai dan langsung baris di lapangan. Nah, itu bahasanya adalah hadir tepat waktu. Jadi bukan nggak boleh, tidak boleh, dan lain sebagainya. Ini bahasa-bahasa mereka. Nah, ketika kita udah bikin kesepakatan kelas, contohnya hadir tepat waktu. Tepuk tangan atau buat Ibu Mila wali kelasnya. Lanjut juga di sini ada bahasa negatif, ya, apa? Pakai seragam olahraganya nggak boleh lama. Nah, di sini kita bisa rubah tertib dalam berpakaian olahraga. Jadi mereka setelah upacara itu, mereka nggak langsung ngobrol dan lain sebagainya dengan kesadaran diri mereka, karena mereka udah sepakat tentang keyakinan kelas ini, mereka langsung tertib dalam berpakaian olahraga. Mungkin itu salah satu beberapa kalimat-kalimat yang saya rubah dengan anak-anak dari beberapa kata-kata dari anak-anak ini, dan alhamdulillah hasilnya anak-anak itu lebih mau untuk mengikuti kegiatan olahraga dengan baik atas dasar keyakinan kelas. Ya, siap. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu butuh yang namanya bertahan hidup, menguasai penguasaan,
kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin di sini dari 5 kategori ini, kebutuhan dasar manusia, ada yang mau berkomentar? Bu Erni ada? Bebas, pengen bebas. Seneng weh, yang seneng wae. Terus penguasaan, yang berkuasa. Kasih sayang dan rasa diterima, jadi hayang disayangi wae. Gitu ya. Bisa dijelaskan Ibu? Ya. Atau Ibu mau berkomentar, silakan. Ya, kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. 5. Menurut siapa Teteh? Gosen. Gosen ya. Jadi secara tidak langsung juga emang sudah kita hadapi dan kita laksanakan. Ya, bertahan hidup udah jelas kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidupnya untuk apa? Kesenangan. Kesenangannya, contoh tadi kasus yang anak-anak itu kan, misalnya dia mengambil sesuatu bukan hak miliknya itu karena apa? Ditanya setelah ditelusuri, ternyata dia ada sesuatu hal yang berbeda. Sebenarnya dia orang punya, ternyata dia berarti buat kesenangan, berarti semacam penyakit ya kayak klepto itu. Nah, lalu kasih sayang dan dirasa diterima itu juga mungkin bisa menjadi suatu hal yang menjadi dia mengapa dia mengambil barang orang lain karena dia merasa tidak disayang di rumahnya, bisa juga seperti itu, jadi rasa ingin diterima di dalam lingkungannya gitu. Terus penguasaan, jadi merasa berkuasa dia dengan memiliki itu, terus merasa memiliki gitu ya. Iya, dan memiliki berarti dia tuh mengambil punya temannya, jadi dia merasa berkuasa, itu milik aku dan itu saya itu yang lebih dari dia gitu kan, gitu. Terus kebebasan, berarti dia pingin bebas. Itu juga sama kita hadapi seperti itu. Bertahan hidup, berarti kan kita bertahan hidup untuk dalam kehidupan ya, dengan rasa pemuasan diri, terus rasa pingin disayangi oleh teman, oleh teman hidup, ya kan, suami, oleh anak, pasti kan rasa pingin dikasih sayang, diterima, ya kan. Terus bebas, pingin bebas walaupun ada hal yang harus waktunya pulang, tapi pingin bebas, ya kan. Pingin bebas, pingin senang-senang juga. Ada waktunya, aduh harusnya jamnya mengajar, pingin bebas gitu kan. Terus penguasaan, nah merasa menguasai, kalau di kelas menguasai, inilah anak-anak, kamu anak-anak didik saya menguasai, jadi saya seorang guru berkuasa gitu katanya, mungkin seperti itu. Jadi kebutuhan dasar jadi disesuaikan dengan di mana beradanya di lingkungannya atau di sekolah atau di rumah, itu kebutuhan dasar itu oke, betul-betul benar ada gitu. Siap. 5. Oke. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini dulu ya. Saya sebelum mengikuti guru penggerak, ya Allah, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat. Ya, yang sering saya menghukum siswa. Tapi dengan berjalannya waktu, merubah paradigma saya tentang kontrol sebagai guru ini. Nomor 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nomor 3, guru sebagai teman. Nomor 4, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, di sini. Kenapa? Guru sebagai 3, 4, poin 3, 4, dan 5 itu bagus. Tapi sebaiknya di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, Ibu. Bukan hanya yang buat sebagai teman, sebagai apa lagi tadi, pemantau, ya. Yang lebih baik itu Ibu, guru sebagai ada yang lebih baik lagi, guru sebagai puncaknya, guru sebagai manajer. Kenapa sih? Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, contoh dari dampak murid. Dampak murid, kalau penghukum mengulangi kesalahan berulang kali, Bu, si murid itu. Kalau pembuat merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau kita sebagai teman, dia akan merasa tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi kita sohibanin sama murid, ya mereka akan tergantung sama kita. Terus juga kalau kita mantau, kita hanya mantau doang nih, ngeliatin doang gitu nih. Siswa kita akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri
mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Ya, sementara kalau kita berada di posisi manajer, kita akan mengevaluasi diri, siswanya ya akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Terus juga di sini ada hasilnya. Hasilnya kalau menghukum, pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau pembuat merasa bersalah, siswa akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai teman, itu akan merasa ketergantungan. Tadi udah disebutkan ya. Terus kalau pemantau, itu akan menyesuaikan bila diawasi. Kemudian diawasi, karena aku nurut. Gitu. Tapi kalau sebagai manajer, itu akan menguatkan watak dia, menguatkan karakter dia atas keinginan dia sendiri. Contoh, hadir tepat waktu, ya berarti atas keinginan dia sendiri, dia harus bangun jam berapa, harus berangkat dari rumah jam berapa, persiapan dari sekolah harusnya kapan, dan lain sebagainya. Jadi atas keinginan diri sendiri. Posisi kontrol institusi udah ya tadi ya. Nah, posisi ini memungkinkan guru untuk membantu murid mengembangkan kemampuan manajemen diri yang pada akhirnya menciptakan identitas positif dalam diri mereka. Dengan menjadi manajer bagi dirinya sendiri, murid belajar untuk mengambil kendali atas tindakan mereka dengan cara penuh tanggung jawab dan kesadaran. Jadi dia sadar atas kalau misalkan membuat suatu kesalahan dan akan penuh tanggung jawab. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, ini yang saya lakukan ketika mendapatkan kasus-kasus siswa yang mana lepas dari kesepakatan kelas yang udah saya buat dengan anak-anak. Caranya adalah, 1, menstabilkan identitas, nomor 2, validasi tindakan yang salah, nomor 3, menanyakan keyakinan. Nomor 1, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas murid didasarkan pada prinsip bahwa kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran dengan memahami bahwa setiap kesalahan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik. Identitas murid secara perlahan akan bergeser dari merasa gagal menuju kesuksesan. Nah, contoh waktu saya mengalami ada siswa yang bertengkar. Ya. Nah, siswa bertengkar itu karena saling mengejek orang tua. Nah, ketika saya tanyakan kenapa berbuat seperti itu, ya ternyata dia itu hanya iseng-iseng saja. Padahal tanpa dia sadari dengan mengejek nama-nama orang tua itu akan menyakiti hati orang lain. Jadi kita bisa menstabilkan identitas dulu, Bu. Oh mungkin kalau misalkan ada yang marah, ya siswa tersebut dipoyokin gitu ya atau di ini, mungkin saya pun akan berbuat seperti itu kalau misalkan saya di pojokan gitu ya Bu ya. Nomor 2, validasi tindakan yang salah. Validasi terhadap tindakan yang salah didasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku baik atau buruk adalah upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, sifat seperti itu teh boleh apa enggak? Ya ternyata mereka sadari itu ternyata hanya iseng aja. Mereka sadar bahwa mengejek orang tua itu dapat menyakiti hati orang lain. Nomor selanjutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan yang udah saya buat nih Bapak Ibu. Ketika siswa ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bisa langsung ditanyakan keyakinannya. Apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat? Contoh ketika ada siswa yang terlambat, kan kita udah buat suatu keyakinan kelas bahwa kita harus hadir tepat waktu. Nah, kita bisa tanyakan kepada siswa yang terlambat tersebut. Dan alhamdulillah ketika udah membuat kesepakatan kelas ini, siswa lebih memotivasi dirinya sendiri untuk lebih mendisiplinkan dirinya atas dasar dirinya sendiri. Lanjut. Refleksi. Nah, ini yang pernah saya lakukan ya Bapak Ibu, foto-foto ketika ada siswa yang bertengkar dan ada siswa yang terlambat. Nah, ketika yang terlambat contoh, karena beliau ini, dia ini adalah tetangga saya,
dan juga orang tuanya adalah tahu gitu ya kesehariannya gitu. Jadi orang tuanya ini adalah berjualan Bapak Ibu sebelah sampai malam sampai setengah 12 selalu rame. Kalau mau tahu pesan aja di WA. Insya Allah nanti di WA ya. Dikirim. Dikirim nanti. Nah, si Aska ini suka ngirim-ngirimin para warga tetangga yang memesan seblak dan membantu orang tuanya sehingga keesokan harinya dia terlambat. Ketika saya lakukan segitiga restitusi itu akhirnya tahu bahwa si anak itu kenapa terlambat, yaitu adalah membantu orang tuanya. Itu saja ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang dapat kita diskusikan bersama sebelum kita tutup. Bapak, Mila mau bertanya. Jadi sebenarnya di kelas Mila itu tidak ada kesepakatan untuk membeli es. Tapi Mila menjelaskan apa sebab dan akibat kalau kita meminum es setiap hari. Sekarang kan sudah banyak dan marak sekali tuh anak-anak sudah menderita diabetes dan segala macamnya. Iya, jadi akhirnya Mila batasi tuh dengan pembelian es. Kayak membuat suatu peraturan. Iya, gitu. Tapi waktu kelas 3 kan Mila bikin itu dari awal kelas 3 kan. Nggak boleh beli es, tapi Mila jelasin kenapa nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi ada waktunya, masa-masanya. Jadi Mila targetin seminggu sekali waktu kelas 3 dan yang tentuin harinya Mila itu. Nah, kelas 4 karena gurunya ini lagi, pertanyaan yang pertama kali dicetuskan anak-anak adalah, "Bu, beli esnya jadwalnya mau hari apa?" Udah pada tahu tuh karena ya tahu kan anaknya gurunya konsen terhadap hal tersebut. Nah, cuman tuh anak-anak udah mulai protes, "Bu, aku nggak mau dong seminggu cuma sekali doang, boleh nggak 2 kali?" Oh ya udah gitu kan. Terus kemarin tuh waktu kelas 3 kan hari Selasa, sama Bapak kan ditegaskan sesudah olahraga tidak boleh minum es dulu. Gitu kan. Jadi anak-anak inget nih, "Bu, yang penting jangan pas olahraga." Olahraga kan kebetulan hari Senin. Jadi Mila bikin gimana kalau misalkan jadwalnya beli es itu hari Selasa dan Kamis dan Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu gitu kan. Bukan hari Sabtunya misalnya libur gitu kan, nggak sekolah. Ya walaupun nggak sekolah dibiasakan, Mila bilang gitu di rumah. Ya, jadi sesuai dengan jadwalnya. Maksudnya, oh berarti hari Sabtu boleh ya Bu? Iya hari Sabtu boleh, tapi hari Minggu boleh nggak? Mila nanya kan, nggak boleh gitu. Nah, apakah itu termasuk peraturan yang gurunya sendiri bikin atau sudah masuk ke keyakinan atau konsekuensi gitu loh Mila? Soalnya Mila jujur aja agak deg-degan ya pas tahu ini gitu, pas tahu Bapak ngasih tahu kayak gini. Karena menurut Mila ya baik karena kan Mila menginfokan bahwa minuman tersebut gitu kan. Tapi anak-anak tuh sekarang udah mulai jujur, "Bu, aku nggak minum loh hari ini." Ya bagus. Terus sudah gitu orang tuanya juga mendukung. Sebelum Mila melakukan hal itu Mila informasi dulu kepada orang tua gitu kan. Udah itu aja ceritanya. Tahu dan lain sebagainya. Ini mah menurut saya pribadi. Menurut saya pribadi, Bu Mila telah melakukan di kelas 3 itu peraturan. Karena tidak melibatkan siswa awalnya gitu. Dan Bu Mila mungkin sedikit saran saya adalah memberikan informasi secara menyeluruh. Kenapa sih nggak boleh minum es ini? Dan hal sebagainya sampai penyakit-penyakit apa yang ditimbulkan. Nah, itu boleh divideokan dan video apa sih dampaknya yang kalau minum es setiap hari itu dampaknya seperti apa. Memang perlu kita sadari bahwa banyak sekali informasi-informasi berkaitan dengan minuman-minuman anak-anak yang sampai dengan sekarang mengkhawatirkan ya Bapak Ibu. Sampai ada yang kemarin kejadian di Cianjur, kalau nggak salah di mana, di rumah sakit Ciawi ya Bapak, itu banyak sekali cuci darah dan lain sebagainya. Itu bisa divideokan Ibu. Informasi berita-berita itu mungkin akan membuat anak itu, oh iya, dengan meminum es setiap hari, mungkin badan dia akan rusak dan lain sebagainya. Mungkin itu aja saran saya adalah memberikan video secara visualisasi dan membuat kesepakatan juga. Apakah boleh kalau di rumah, apakah boleh kalau di sekolah, buat kesepakatan dengan mereka. Itu saran saya ya Bu ya.
saran saya berikan motivasi juga buat anak supaya minum air putih itu untuk kesehatan kan, berikan motivasi juga. Selain daripada minum es kan bisa minum air putih, air minum susu dan lain sebagainya. Bukan berarti air minum es itu tidak boleh minum, benar nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu bukan air es. Ya. Tapi sari gulanya, Air putih es sari memang gulanya. soalnya kalau nggak pakai es nggak enak. Nah, Mungkin itu ya Bu Mila. coba jadi apa? Oh, Bapak Ibu, saya jadi merasa bahagia sekali karena mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan semoga Bapak Ibu tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Bapak Ibu, di sini ada apa namanya? Karton-karton yang Bapak Ibu mungkin yang belum pernah membuat kesepakatan kelas. Ya bisa dibuat, nanti akan saya dokumentasikan besok ya. Oke, silakan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas. Ingat, kesepakatan kelas bukan dibuat untuk diri sendiri, melainkan untuk dari guru dengan siswa. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh ini enggak apa teh namanya kalau undangan-undangan kan gitu teh gimana perasaan? Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Lukman yang telah tadi mendesiminasikan terkait budaya positif khususnya di sekolah. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Lukman dan juga Bu Leni yang sama-sama diberikan kesempatan untuk terlibat dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, ini merupakan kabar baik bagi saya, artinya mendapat dukungan, istilahnya dapat teman satu frekuensi lah dalam satu pemahaman yang sama terkait Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Ada tepat waktu yang Semua murid, semua guru,
murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru belajar bergerak. Semua murid, semua guru. Siapa lagi? Mendengarkan guru. Kalau berisik apa? Wangi. Kalau berisik nyaman gak kalian? Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.